Salam sejahtera buat saudara-saudara semua. Saya mendapat tugas untuk menuliskan khotbah sebagai tugas akhir dari kelas hermeneutik dan homiletik. Simpel aja, hermeneutik itu kita belajar bagaimana memahami konteks asli dari penulisan teks Alkitab. Jadi sesuai dengan apa yang penulisnya bayangkan saat itu, untuk konteks jemaat saat itu waktu dia tulis. Dan homiletik adalah setelah kita belajar apa yang sebenarnya penulis maksudkan, kita bawa ke konteks saat ini supaya jemaat di saat ini bisa mengerti dengan jelas apa yang penulis Alkitab maksudkan. Dan dosen saya memberikan tema winning battle, dan saya tidak bisa memikirkan kemenangan paling penting dalam sejarah umat manusia selain Paskah. Nah, jadi sekarang selain sekalian saya latihan, saya juga akan coba bagikan pesan Paskah buat kalian semua. Nah, tahu nggak sih kalian kalau misalnya Paskah itu sebenarnya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kejadian sebenarnya. Jadi Nabi Yesaya itu menuliskan di Yesaya 52 ayat 13, "Lihat, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan." Nah, bagaimana kita tahu kalau apa yang ditulis Yesaya ini tentang Yesus? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Filipus di Kisah Para Rasul 8, ketika ada seorang pejabat Ethiopia baru pulang dari Yerusalem. Dia baca Yesaya 53 dan dia bingung. Ini sebenarnya Nabi nulis tentang siapa sih? Dan Filipus bilang ini tentang Yesus. Jadi Yesaya 52:13 sampai pasal 53:12 itu merupakan suatu nubuatan paling jelas tentang Mesias di Perjanjian Lama. Dan hal lain yang saya belajar di kelas hermeneutik adalah ketika dalam bahasa Ibrani, ketika ada pengulangan, itu tandanya bukan kebetulan. Itu tandanya sesuatu yang penting. Jadi pengulangan di sini adalah penekanan. Penulisnya ingin kita baca ayat ini dengan hati-hati karena ini penting. Jadi dalam perikop ini sebenarnya penuh dengan pengulangan. Seperti kata kita, kesakitan kita, kesedihan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, damai sejahtera kita. Jadi ini diulang bolak-balik antara dia, kita, dia, kita, dia, kita. Jadi intinya dalam perikop ini tuh Yesaya ingin menggambarkan bahwa apa yang seharusnya menjadi milik kita menjadi milik dia, dan apa yang menjadi milik dia jadi milik kita. Jadi ada transfer di situ. Jadi makanya ini diulang-ulang terus. Tapi saya tertarik dengan pengulangan yang ada di pasal 53 ayat 7. Karena dalam satu ayat ini, pengulangannya tuh bukan kata-kata. Bukan sepotong kata aja, tapi satu kalimat. Jadi di sini dia bilang, dia tidak membuka mulutnya. Diulang lagi, dia tidak membuka mulutnya. Jadi pengulangan-pengulangan lain tuh biasanya kata benda aja. Kita, banyak, pelanggaran. Tapi kalau di sini tuh kata kerja. Bahwa hamba itu memilih untuk tidak membuka mulutnya. Jadi diam, dia memilih untuk diam. Nah ini kan tadi kita udah belajar bahwa ini tentang Yesus. Jadi ini nubuatan tentang Yesus, dalam penderitaannya dia akan diam saja. Nah ini yang saya ingin bagikan di Paskah ini. Kenapa Yesus itu diam? Jadi sebelum saya mengerti tentang kasus diamnya Yesus ini, saya komplain terus sama Tuhan gitu ya. Saya kan ada disabilitas ya, tangan saya, kaki saya itu agak yang kiri beda sama yang kanan lah. Dan terus mata saya juga ada masalah dengan retina. Jadi mungkin mata saya sekarang tinggal 30%, dan mungkin kedepannya juga mungkin bisa ada kebutaan. Dan terus juga saya dilahirkan di keluarga yang broken home. Jadi kayak saya ngeliat sama Tuhan tuh, Tuhan ya ampun, masalahku nggak habis-habis ya. Capek banget hidup kayaknya. Kalau nggak ada harapan gini, mendingan mati aja gitu ya. Nah tapi dalam perjalanan pergumulan itu Tuhan bukakan pada saya tentang
Yesus itu masuk ke dalam penderitaannya dia dengan kekuatan ilahinya. Jadi maksudnya Yesus itu masuk dalam penderitaan bukannya powerless. Dia justru masuk dengan segala kekuatannya. Jadi maksudnya dia punya pilihan untuk keluar dari situ kapan dia mau. Dia nggak perlu untuk tetap di situ. Jadi ketika saya sadar dengan itu, akhirnya saya sadar justru melalui penderitaan saya bisa merasakan apa yang Yesus rasakan saat itu. Jadi sejak itu makanya komplain saya berhenti. Dan ini yang saya mau coba bagikan kepada kawan-kawan sekalian. Dan ini yang akan menjadi inti pesan saya, bahwa kasih yang terbesar yang pernah dinyatakan dalam sejarah manusia dinyatakan dengan diam. Karena saya pelajari sebenarnya Yesus itu kan kekuatannya di mulutnya ya. Ini mulut yang menciptakan alam semesta. Jadi ketika dia memilih diam, itu artinya dia memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya. Jadi ada 3 hal yang paling tidak saya bisa belajar. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan kalau dia tidak memilih untuk diam gitu ya. Jadi yang pertama tuh dia bisa panggil 72.000 malaikat. Jadi waktu dia mau ditangkap, di malam dia ditangkap, ketika Petrus keluarin pedang dia mau melawan, Yesus bilang sama Petrus bahwa, apakah kamu pikir aku tidak dapat berseru kepada Bapakku dan dia akan mengirimkan lebih dari 12 legion malaikat untuk menolong aku. Jadi legion ini kan istilah Romawi ya. Satu legion itu sekitar 6.000 orang. Jadi kalau Yesus punya kuasa untuk panggil 12 legion, itu artinya 72.000 malaikat. Nah, 72.000 malaikat ini di zaman itu kekuatan Romawi, kekuatan militer Romawi yang mengalahkan banyak bangsa itu totalnya sekitar 250.000 orang ya, prajurit militernya. Nah, kita kalau baca di 2 Raja-Raja 19, ada satu malaikat Tuhan, dia mengalahkan 185.000 prajurit Asiria dalam semalam. Jadi kalau Romawi cuma 250.000, satu malaikat bisa 185.000. Itu cukup 2 malaikat untuk melenyapkan seluruh kerajaan Romawi. Jadi malam itu Yesus bisa menaklukkan Romawi, tapi dia pilih untuk diam. Yang kedua, dia bisa minta tolong. Tadi yang kita sudah belajar bahwa mulutnya dia ini yang menciptakan alam semesta. Karena Yohanes juga konfirmasi ya, di Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya ada firman, dan firman itu adalah Allah, dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi kita sudah lihat sendiri di cerita tentang Yesus. Waktu dia bilang sama Lazarus sudah mati, Lazarus keluar. Orang mati, keluar. Waktu dia lagi di danau bersama murid-muridnya, ada badai. Angin berhenti. Jadi, sebenarnya kan, Pilatus itu punya niat baik supaya Yesus tuh nggak perlu disalib. Jadi akhirnya dia hukum Yesus dengan cambuk, supaya harapan dia dengan dia dicambuk ini, dia nggak perlu lagi disalib, karena Pilatus tahu bahwa Yesus nggak bersalah. Tapi pada akhirnya masa tetap pingin Yesus disalib. Jadi ketika Yesus itu mau berjalan ke tempat penyaliban, keadaannya udah parah banget. Itu udah hampir mati sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya waktu saat Yesus keadaan seperti itu, dia tuh bisa bilang, aduh saya nggak kuat nih, saya minta tolong gitu ya. Nah, kalau orang biasa seperti saya yang minta tolong, mungkin orang sekitar saya, lu siapa? Penjahat, malas, saya nolongin kamu, nggak perlulah, gitu ya. Tapi kalau Yesus yang menciptakan alam semesta, yang ngomong minta tolong, kalau nggak ada orang yang ngomong sama dia, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk menolong dia. Bisa aja itu salib bilang, udah Yesus, daripada kamu yang bawa saya yang bawa kamu deh. Kita jalan sama-sama ke kayu salib. Jadi, apa yang keluar dari mulut Yesus itu adalah hukum alam. Jadi makanya Yesus nggak bisa sembarangan ngomong. Jadi saat ini Yesus bisa untuk minta tolong dan alam semesta pasti akan menolong dia. Tapi Yesus memilih untuk diam juga, yang kedua ini. Dan yang terakhir, di yang ketiga, Yesus bisa aja bilang stop.
Jadi waktu dia udah tergantung di kayu salib, ada satu orang nih di kerumunan yang teriak gitu. Orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau ia adalah Mesias yang dipilih Allah. Di Lukas 23 ayat 35 ya. Jadi kalau Yesus sudah capek dengerin semua hinaan-hinaan itu gitu ya. Dia denger seperti ini, kalau dia mau menyelamatkan dirinya, dia cuma bisa bilang, udahlah, stop lah, saya mau turun. Gitu. Jadi, kalau dia lakukan itu, dia turun, ya dia akan buktikan bahwa dia anak Allah. Semua orang tahu dia anak Allah. Tapi pada saat itu juga, dia akan mengutuk seluruh manusia. Karena kalau dia turun, tidak ada lagi pengorbanan. Nggak ada lagi penebusan, nggak ada kebangkitan. Dan kita nggak ada jalan balik kepada Bapa gitu. Karena dia pilih untuk tetap diam karena misinya dia menyelamatkan manusia sebagai manusia. Bukan sebagai anak Allah yang membuktikan bahwa dia punya kuasa untuk turun dari salib gitu ya. Jadi dia tetap taat dengan misinya sebagai manusia untuk menderita sebagai manusia. Jadi keheningan Yesus dalam nubuatan Yesaya di pasal 53 ayat 7 itu sebenarnya juga syarat penebusan. Yesus tidak boleh pakai kekuatan dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dia harus menjalankan segala pengorbanannya, penderitaannya sebagai seorang manusia. Dan kenapa Yesus memilih untuk diam? Supaya pada akhirnya dia bisa ngomong satu kata, tetelestai, sudah selesai. Jadi dalam dunia masa lalu, di zaman Yesus itu, tetelestai itu dicap di atas kwitansi hutang, yang artinya semua hutangnya sudah lunas, kasusnya tutup, nggak ada lagi yang perlu dibayar, udah beres semua. Jadi dengan itu dia membuat deklarasi hukum buat seluruh umat manusia, bahwa pertempuran sudah selesai, hutangnya sudah lunas, dan tuntutan atas manusia ditutup, kasusnya sudah kelar, nggak ada lagi tuntutan-tuntutan atau tuntutan-tuntutan atas semua manusia di bumi ini gitu ya. Nah, makanya Yesus dibilang tidak ada penghakiman dalam Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus memenangkan pertarungan paling penting dalam sejarah alam semesta dengan diam. Jadi kalau Yesus sebenarnya udah menang ya, pertempurannya udah menang. Jadi buat apa lagi kita, apa sih yang sebenarnya kita masih bertarung gitu ya. Nah ini sebenarnya kita mesti balik lagi ke Kejadian 3. Bahwa setelah kejatuhan Adam, Allah itu tahu ya Adam itu jatuh, dan dia tetap aja biasa datang ke taman, dan dia cari Adam. Tapi kali ini dia nggak nemu Adamnya di mana gitu, Adamnya ngumpet. Dan Allah tetap cari Adam, dan dia tanya sama Adam, di manakah engkau? Walaupun Allah tahu Adam itu di mana. Tapi pertanyaan ini sebenarnya undangan buat Adam bahwa saya tahu kamu sudah melakukan ini, tapi kamu keluar aja, nggak usah bersembunyi, ceritain dong apa yang terjadi. Karena Tuhan mau dengar, dan Tuhan tetap masih mau bertemu dengan Adam. Tapi justru Adam tuh menjawab bahwa ketika aku mendengar bahwa engkau berjalan di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Jadi lihat ya, bukan Allah yang menarik diri dari Adam, tapi Adam yang menghindar. Jadi pohon itu kan bukan pohon kejahatan ya. Pohon itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya pohon itu memberikan otoritas untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Ini sebenarnya kan sebuah peran yang hanya untuk Tuhan gitu. Dan ketika Adam memakannya, dia menaruh dirinya dalam posisi Tuhan sebagai hakim. Dan hasil putusan pertama yang keluar dari penghakiman Adam, pengadilan Adam ini adalah rasa bersalah dan malu terhadap dirinya sendiri. Dan rasa malu itu akhirnya mendorong dia untuk menghindari Tuhan dan bersembunyi. Dan sebenarnya pengadilan itu masih berjalan sampai sekarang, dan terus mengisolasi kita dari Allah sampai saat ini. Jadi pertempuran kita itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan Adam. Apakah aku cukup baik untuk bisa bersama dengan Tuhan? Jadi inilah sistem operasi yang dipasang oleh Adam gitu ya, gara-gara dia jatuh.
Jadi suara-suara yang, aduh aku nggak cukup baik, aku nggak bisa nih, aku berdosa, aku tidak layak, aku tidak, aku baru bisa ketemu Tuhan kalau aku sudah melakukan ini segala macam. Jadi inilah pertempuran kita, bahwa kita tuh melawan kerangka berpikir bahwa untuk bersama dengan Allah itu tentang baik dan buruk gitu. Jadi bagaimana kita bisa bersama Allah hanya kalau kita baik saja gitu ya. Ini pertempuran kita sampai saat ini gitu ya. Dan Yesus tuh sebenarnya, melalui Yesus tuh dia melakukan sesuatu yang tidak hanya merubah standar itu, tapi dia tuh benar-benar ngapus bahwa baik buruk itu udah bukan standar untuk kamu bisa bersama dengan Tuhan. Jadi waktu kejadian, ada satu kejadian lagi di Perjanjian Lama di Bilangan 21, ketika orang Israel di padang gurun mengeluh tentang Allah gitu ya. Mereka udah lagi jalan-jalan di padang gurun, muter-muter, tiap hari makan mana, mereka bosen, akhirnya mereka komplain semua ke Tuhan, ke Musa. Pokoknya mereka ya menghakimi semua yang terjadi di sekitar mereka lah ya. Dan tiba-tiba ya itu, ular-ular itu datang gitu, mereka digigit ular dan banyak yang mati. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat, mungkin kita pikir ini hukuman Tuhan gitu. Tapi di Ulangan 8 ayat 15 itu udah dibilang bahwa di gurun itu banyak ular berbisa. Jadi ular itu sebenarnya udah di sana. Jadi waktu ular itu menyerang mereka, bukan Tuhan yang mengirimkan ular-ular itu, tapi Tuhan menarik perlindungannya dari Israel karena Israel menolak penyediaan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau jalan sendiri, jalan aja sendiri sana, cobain. Gitu. Jadi ini konsekuensi alami dari kehidupan di luar perlindungan Tuhan. Ini kejadian lagi, ini kejadian 3. Cuman kali ini dalam skala nasional. Dan solusinya Tuhan Tuhan bilang sama Musa, kamu buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka semua orang yang melihat itu, semua orang yang tergigit ular dan melihat itu, ia akan tetap hidup. Itu di Bilangan 21 ayat 8 ya. Jadi Tuhan tuh nggak bilang ya, kalau kamu janji nggak komplain lagi, kamu lihat tongkat itu, kamu akan hidup. Jadi ini udah bukan lagi baik yang buruk ya. Nggak ada syarat apa-apa lagi. Pokoknya kalau kamu digigit, kamu mau hidup, kamu lihat aja itu tiang, kamu pasti akan hidup. Nah, Yesus sendiri mengutip kejadian ini di Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus tinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, ini ayat selanjutnya kita sudah tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia akan memberikan anaknya. Dan ya disinilah reference di mana kulit binatang kejadian 3 itu kita bisa mengerti bahwa binatang itu mati supaya Adam itu bisa punya cover, punya pakaian, menutupi. Kulitnya diambil, karena walaupun dia tidak bersalah, disobek supaya yang terbuka bisa tertutup. Yesus disalib itu bukan sekedar telanjang. Dia itu dicambuk dengan flagellum Romawi yang dibuat dari pecahan tulang dan metal gitu ya. Jadi itu dirancang untuk merobek kulit dari tubuh. Dan Yesaya lihat itu 700 tahun sebelumnya, hebatnya makanya Tuhan ya. Jadi Yesaya bilang di Yesaya 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi dan tidak tampak seperti anak manusia. Jadi benar-benar Yesus itu tidak bisa dikenali waktu dia jalan ke atas kayu salib. Jadi dia yang kulitnya disobek, yang tanpa dosa, dilucuti, dipermalukan di hadapan banyak orang. Karena salib di kerajaan Romawi itu bukan sekedar untuk eksekusi ya. Salib itu adalah alat untuk mempermalukan. Jadi dirancang bukan untuk menghancurkan tubuh, tapi untuk menghancurkan martabat, nilai, dan identitas diri orang-orang yang disalib. Dan ini referensinya bahwa Adam itu kan bersembunyi karena dia telanjang dan malu. Dan jawaban Tuhan di kayu salib adalah Allah sendiri masuk ke dalam ketelanjangan itu. Dan lebih parah lagi dari Adam gitu ya. Dia benar-benar kehilangan kulitnya, kehilangan martabatnya. Benar-benar Yesus itu kehilangan kulitnya secara harafiah untuk menutupi kamu.
Jadi Tuhan di atas salib itu berkata bahwa aku tidak menolak keteranjangan kamu. Aku hadir di dalam rasa malumu. Dan Yesus diperlakukan di atas kayu salib supaya kita bisa berhenti bersembunyi. Jadi pertanyaan yang sekarang bukan pertanyaan yang sekarang bukan lagi apakah aku cukup baik untuk bersama dengan Tuhan. Pertanyaan sekarang, maukah kamu berhenti bersembunyi dan melihat ke atas salib Yesus? Kita semua sudah pernah gigit ular, kita semua pernah bersembunyi, dan Yesus tahu apa yang kita sembunyikan, tapi Dia tetap mencari kita. Jadi saya akan tutup dengan renungan-renungan singkat. Yang pertama, penghakiman apa yang kamu sedang jatuhkan terhadap dirimu sendiri? Apakah itu benar-benar suara Allah atau suara pengadilan Adam? Yang kedua, apa yang kamu coba perbaiki dengan kekuatan sendiri selama bertahun-tahun yang kamu tidak pernah benar-benar bawa ke kayu salib? Jadi kita harus ingat, orang pertama yang masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus adalah seorang kriminal. Seorang kriminal yang salib bersama Yesus, yang nggak punya opsi apa-apa, nggak punya waktu lagi untuk membuktikan apa-apa. Dia cuma seperti Israel di padang gurun, dia cuma lihat Yesus, bilang, Yesus saya mau bersama kamu, dan Yesus terima gitu. Jadi cukup bawa apa yang kamu beban kamu, apapun itu, yang kamu mungkin belum cerita ke orang, bawa ke kayu salib, maka kamu akan memperoleh hidup. Dan yang terakhir, apakah kamu hidup untuk membuktikan bahwa kamu baik, atau kamu sudah tahu bahwa kamu itu dikasihi? Jadi ini kita tahu ya cerita tentang anak yang hilang, kakaknya yang tua selalu tinggal di rumah, nggak pernah melanggar peraturan, selalu kerja dengan rajin. Dan tapi kita lihat ketika dia lihat bapaknya merayakan kembalinya adiknya, dia marah karena identitas dia tinggal di situ adalah untuk membuktikan bahwa dia itu anak baik. Dan akhirnya dia nggak bisa masuk ke rumah bapak, bukan karena bapak yang menolak dia, tapi dia sendiri yang nggak mau. Dia yang menolak untuk masuk. Ini yang sering terjadi nih. Dan yang lain, anak bungsu, yang udah berhamburan, yang pulang cuman bawa badan penuh dengan tai babi. Ya dia udah latihan ya, setiap waktu mau pulang udah berlatih untuk ngomong sama bapaknya, aduh bapak saya tidak layak jadi anakmu, jadikan saya jadi hambamu. Tapi dia belum sempat selesai ngomong itu, bapaknya udah lari meluk dia dan mengganti pakaiannya dengan jubah yang baru dan sudah merayakan kepulangannya. Jadi sang bungsu berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya ini cukup jadi hamba aja, tapi Tuhan sudah pulihkan dia sebagai anak. Ini keputusan yang salib Yesus nyatakan buat kalian semua. Bukan hamba, tapi anak. Gak perlu buktiin apa-apa lagi, karena Bapa selalu mengasihi kalian. Jadi saudara semua, ingat, Yesus bisa panggil 72.000 malaikat. Dia bisa minta tolong, dan seluruh semesta akan menolong dia. Dia bisa bilang stop dan turun dari salib, tapi dia tidak membuka mulutnya. Bukan karena dia nggak berdaya, tapi karena kasih terbesar yang pernah dinyatakan dalam sejarah manusia dinyatakan dengan dia. Di atas salib, di sebuah bukit untuk kalian. Jadi kamu tidak perlu memenangkan apapun, tidak perlu untuk cukup baik, tidak perlu untuk membersihkan dulu dirimu untuk datang. Tuhan gak menerima kamu karena kamu baik, tapi Tuhan menerima kamu karena kamu melihat Yesus dan percaya. Jadi lihat salib Yesus dan hidup, karena pertempurannya sudah dimenangkan oleh Yesus dan kita yang terima kemenangannya. Amin. Selamat Paskah.